Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberi pada kegiatan kita hari ini, kegiatan terakhir untuk bulan. Namun nanti setelah selesai kegiatan bulan ini harapannya tidak langsung terputus. Namun nanti kami rencananya entah nanti di bulan saya dan itu tetap berlanjut gitu. Tapi dibuka untuk umum dari fase A sampai C, monggo gitu. Selain berbagi ilmu, dia untuk mencukupi kayak gitu tadi. Jadi sayang sekali kalau tempat kita sudah membangun ini dari nol, tiba-tiba putus begitu saja, tidak ada berkelanjutannya. Kita juga dari kami juga belum bisa menyampaikan semuanya, karena masih ingin terus menuju. Namun tidak terjadwal seperti yang sebelumnya, karena besok bulan Juni atau Juli nanti kan ada bulan-bulan yang terjadwal bulan-bulan. Namun untuk yang ini masih berlanjut dengan nanti menyesuaikan dari kami undangannya, namun tidak serapat sebelumnya. Maksudnya perjalanannya tidak terlalu lama seperti sebelumnya. Dan mohon maaf jika ini di bulan Mei ini kita padamkan, karena banyak sekali yang meminta untuk itulah bisa upload sertifikat. Dan kami kalahkan KS-nya, nanti KS-nya yang tidak lucu, tapi yang dulu selesai dulu. Mohon menerima Gunawan, Gunarin, masih kami Bapak Ibu, untuk hari ini kami akan membagikan tentang budaya positif. Tema yang kami sampaikan hari ini tentu saja sangat kita perlukan dalam pembelajaran di kelas kita hari ini. Saya mungkin Gunarin. Mohon maaf kami hari ini hanya bertiga. Bu Rina masih dalam suasana duka, kemudian Bu Nur ada tugas panen sekolah 3 hari, dan Bu Desi membawa sakit sejak kemarin ini, sehingga ini kami bertiga saja. Bapak Ibu, sebelum ke materi, maka kami akan mengajak Bapak Ibu untuk bermain game dulu nanti saja untuk membangkitkan semangat kita. Baik, sebelumnya mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Hari ini ada berapa orang? Sedikit tapi tidak. Ya, itu main dulu ya. Dibagi 4 kita kelompok dulu. Oke. Nanti kita akan membagi peserta menjadi 4 kelompok dengan menyebutkan warna merah, kuning, hijau, biru berurutan dari Mas Mira, berarti dari Mas Rian, Tante Budikan, Bu Eri, dan belakang. Tante bisa dimulai? Merah, biru, kuning, hijau, biru, merah, kuning, hijau, biru, merah. Oke. Nanti yang merah, nanti yang merah dengan merah, hijau dengan hijau, kuning dengan yang kuning, biru dengan yang biru. Dan nanti kita akan bermain seperti ulang nada atau apa itu. Nanti kita akan berbaris seperti itu. Namun misalnya nanti 4 orang, yang 3 dari depan, urutan dari depan 1, 2, 3 ditutup matanya, maaf. Kemudian yang belakang tidak. Nah, nanti kita akan mencari bola yang warnanya beda, ya. Nanti setiap kelompok warnanya berbeda, tapi yang belakang sendiri. Jadi yang 1, 2, 3 dari depan itu mengandalkan kode dengan tepuk, tapi yang belakang mengandalkan penglihatan, tidak boleh bicara, ya. Hanya pakai kode.
sini. Yang belakang nepuk saya, misalnya suruh jalan ke kanan, tepuk yang baru sebelah kanan. Yang belakang sendiri yang bisa melihat kaki nepuk, depannya nepuk depannya sampai yang depan sendiri. Terus nanti kalau ditepuk kiri berarti geser sebelah kiri. Kalau maju, bukan nanti misalnya ditepuk tengah sini, maju, tapi nepuknya pelan, maju. Kalau nepuknya itu berarti jongkok, terus bawah misalnya. Kalau maju aja, nepuknya biasa. Kalau agak suruh jongkok, ngambil di bagian agak kencang, terus gini loh. Nah, nggak boleh pakai suara, oke? Jadi yang belakang sendiri menandakan penglihatan, yang dari 1, 2, 3 kode tepuk tadi. Ini ada filosofinya, artinya apa dari dulu ini akan kami sampaikan setelah selesai. Kurang lebih nanti sebelumnya. Oke, Bapak Ibu bisa berkumpul dengan kelompoknya sekarang. Monggo. Merah, sama merah, kuning. Mohon maaf, Bu Santi, lebih bobot nih. Ya, mungkin Bu Santi bisa yang belakang sendiri ya. Biar gak berubah. Bapak-bapak yang depan nih. Merah. Ini kelompok apa ini? Merah. Bunga lima merah. Bunga lima nanti bisa dijual sendiri mungkin. Yang depan kelompoknya yang muda-muda. Kelompok Bu ini kelompok apa ini? Biru. Kelompok Bu apa? Hijau. Kelompok Bu ini kuning. Oke. Mari kita siapkan. Nanti meletakkan gulanya Bapak Ibu tidak boleh melihat ya setelah kami tutup matanya. Kecuali yang benar sendiri. Monggo membagi tugas dulu. Siapa yang mau di tengah, siapa yang mau depan, siapa yang mau belakang. Nah, Mas ya depan sendiri. Oke, Bu Natina belakang tadi. Bu ini depan ya. Kalau kiri gimana? Kalau jongkok gimana? Kalau maju gimana? Kalau berdua, bukan dulu.
ribut aja. Punya kuning, kuning. Oke. Merah, kuning, putih, ungu. Sudah disepakati kodenya sampur. Maskernya usahakan sampai nggak terlihat ya. Kalau masih ada celah atau lubang, ditarik ke bawah maskernya. Ya, dinyamankan dulu. Nah, Mas ya, masih kelihatan ya? Mohon maaf ini kita kerjain ya. Tapi nanti tujuannya hanya membantu Eri bahagia. Tombol belum, besok nggak bisa ikutin gitu. Sekarang pengen tipis-tipis dulu. Outbound di dalam aula. Gue ini masih kelihatan dah. Tarik dari depan mobil. Sudah tertutup semua? Belum, Medi belum. Butuh bantuan terus saya ingatkan. Buku sang, mari kita sebar bola-bola kita ini. Sohnesfeuer, bekannt diesem Raum. Baik, siap Bapak Ibu. Oke, punya Pak Bian mencari warna merah, Buniken warna kuning, Bu Eni warna putih, Bu Eni warna ungu. Ada 3 bulan. Oke, siap ya? Boleh ke arah belakang dulu, boleh. Boleh tengah-tengah belakang dia, aku mau. 1.
2000. With simple setup and software. Alhamdulillah saya bisa melihat Bapak Ibu tertawa semua sampai nangis ini. Bu Halimah, mohon maaf ini atas kenakalan kami terjadi. Semua kayak ibu abuse. Semua ibu ya. Bapak Ibu, tadi game yang kita lakukan tadi kira-kira tadi kan visinya apa? Mencari bola. Dalam kita meraih visi itu kita butuh apa sih? Kerjasama. Apalagi Bu? Untuk meraih visi konsentrasi. Kerjasama, konsentrasi. Apalagi kompak, usaha. Disertai doa. Disertai doa. Konsentrasi. Terbayang nggak kalau kita tadi disuruh mencari bola sendiri bagaimana? Apakah ada diperoleh? Apakah kita bisa meraih visi kita tadi? Iya, langsung Bapak bisa. Oke. Di saat kita ingin meraih visi atau tujuan, kita akan lebih mudah meraihnya jika kita berkolaborasi, bekerja sama dengan teman, dengan tim kita. Nah, di situ kita butuh kekompakan, butuh usaha yang keras bersama, kerjasama, dan lain sebagainya. Nah, apa hubungannya dengan budaya positif sekolah? Budaya positif dari ini, saat kita ingin menciptakan suatu lingkungan yang berbudaya positif, kita tidak bisa sendiri, berat. Kalau kita melangkah sendiri itu terasa sangat berat. Namun walaupun hanya dari langkah kecil yang bareng-bareng kompak, maka akan lebih mudah dalam menciptakan lingkungan itu. Nah, ini hanya bagian dari mengenal saja. Dulu saya juga mengalami hal seperti itu di bahkan ekornya lebih panjang gitu. Tapi kan tidak pernah tidak, saya dulu dipanggil itu butuh gitu. Oke, tapi saya kira ini apa sih? Mungkin hanya hiburan aja, ternyata ada tujuannya. Yang satu kita dapat hiburan, bisa berkawan melepas penat tadi dari kami sama siang. Dan yang ketiga kita tahu lagi yang menang. Oke, itu pengantar sedikit pengantar aja dari saya. Selanjutnya materi tentang budaya positif. Materi ini sebenarnya simpel, tapi karena banyak, maka dan ini sangat perlu, maka kami akan mencoba memaparkan. Bapak Ibu nanti bisa kita menjawab, monggo jika ada kurang paham atau bagaimana, atau ada ulang-ulang apa di sekolah, monggo disampaikan saja. Kita di sini berbagi. Dan hanya dari kami yang membagikan, tapi dari Bapak Ibu juga kita saling berbagi seperti itu, ya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Fosa dan Bu Dina. Monggo saya persilakan. Terima kasih Bu Ais atas kesempatannya untuk saya bisa berdiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Kok masih belum semangat pada dan sudah tertawa ya? Oh sudah
pengetahuan dari proses belajar kami melalui program Guru Penggerak. Di sini kami akan melakukan diseminasi mengenai budaya positif. Sebelum kami masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu, dari judul budaya positif ini, menurut Bapak Ibu, budaya positif itu yang seperti apa? Monggo, ada yang mau mewakili budaya positif? Saya akan minta coba Pak Khalidin. Menurut Pak Khalidin, budaya positif itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Menurut saya budaya positif itu adalah suatu kegiatan atau suatu perilaku yang dapat menciptakan kegiatan yang baik atau suatu perilaku yang bagus yang diterapkan kepada anak. Terima kasih jawaban yang luar biasa. Tapi menurut Pak Khalidin, tepuk tangan Pak Khalidin. Ya, menurut Pak Khalidin, budaya positif adalah perilaku atau kegiatan yang menghasilkan kegiatan yang baik seperti itu ya. Satu lagi dari ibu-ibu, Bu Sofi. Menurut Bu Sofi, budaya positif itu seperti apa? Budaya positif saya yaitu pembiasaan atau menumbuhkan karakter yang baik untuk anak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Sofi. Sungguh luar biasa. Bapak Ibu ini belum mendapat materi saja pengetahuannya sudah luar biasa. Betul sekali, budaya positif itu berupa keyakinan-keyakinan, berupa nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah yang berimpact pada murid. Jadi semua kegiatan atau perilaku siswa yang positif di sekolah itu yang dimaksud dengan budaya positif. Kemudian budaya positif ini, konsep intinya ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol restitusi. Yang ketujuh, keyakinan luas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Sepertinya sangat banyak itu. Kami akan mencoba membagikannya secara ringkas. Yang pertama yaitu mengenai sebentar, ada terima kasih. Berikutnya, yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pada pertemuan yang kemarin, Bapak Ibu sudah tentang diferensiasi. Nah, diferensiasi itu dari kata different atau berbeda. Kemarin sudah dijelaskan, siswa itu memiliki kebutuhan bahkan minat yang berbeda. Contohnya, saya suka makan sate, Bu Neni mungkin suka makan pizza, Bu Sofi mungkin suka makan bakso. Nah, dari situ menunjukkan bahwa kita itu berbeda. Nah, ke sini guru harus bisa merancang pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa itu ada gaya belajar, kesiapan belajar, profil belajar, dan minat bakat siswa. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan untuk mewujudkan profil Pancasila ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
ini kita mengalami miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu adalah kesalahpahaman, salah konsep yang ditunjukkan dari 4 ilusi. Ilusi itu adalah penafsiran kita yang berbeda terhadap kenyataannya. Jadi kita salah arti sehingga berbeda dengan kenyataan. Ada 4. Yang pertama yaitu guru mengontrol murid. Ini merupakan ilusi atau miskonsepsi, karena guru itu tidak bisa mengontrol murid untuk melakukan apa yang guru inginkan. Kalau seperti itu jadinya memaksa, guru itu memaksa. Kadang memang mungkin murid mau melakukan apa yang kita suruh, tetapi mereka mau itu karena dia melakukan karena biologis manut kalau guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ini merupakan miskonsepsi. Kenapa? Padahal penguatan positif itu bisa membuat anak menjadi semangat. Namun ini dampaknya negatif. Penguatan positif itu berupa upaya untuk mengontrol murid untuk melakukan seperti yang diinginkan oleh guru. Kadang kita memberikan penguatan terus, namun ketika murid itu sadar, oh kan di bawah penguatan ini ternyata saya disuruh. Akhirnya murid itu akan menolak apa yang kita tentukan. Bahkan bisa jadi ketika kita memberikan penguatan terus, murid itu menjadi bergantung. Saya melakukan ini, saya mau melakukan ini kalau ada penguatan. Kalau tidak ada penguatan, saya malas-malasan. Nah, dari sini merupakan miskonsepsi bahwa semua penguatan itu efektif dan bermanfaat. Itu merupakan konsep yang kurang tepat. Berikutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan pembuat merasa bersalah mampu mengeluarkan karakter. Kadang ketika anak mengalami membuat kesalahan, melakukan pelanggaran, kita sebagai guru itu bersikap membuat dia caranya dan anak itu sadar itu salah, dan membuat kata-kata yang kita ucapkan itu membuat anak itu merasa salah terhadap dirinya. Oh iya, aku salah. Nah, itu merupakan miskonsepsi, karena kalau kita membuat anak itu merasa dirinya salah terus, dia menjadi down. Akibatnya berdampak pada karakter peserta didik itu sendiri. Dan yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sendiri berpikir bahwa kita itu sebagai orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk mengatur tingkah laku anak dan mengatur karakter juga. Nah, itu konsep yang miss, karena dengan kita mengatur anak itu akan berupaya entah melakukan hal positif atau negatif demi mencapai tujuan psikologi anak. Ini kurang efektif bagi peserta didik. Next. Berikutnya, karena ada miskonsepsi yang sudah ada itu, kita harus merubah paradigma kita yang dulu paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa tuh yang dimaksud dengan paradigma stimulus respon? Di tabel yang di sebelah kiri sudah ditunjukkan. Menurut stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Nah, stimulus respon itu menganggap kita itu kebutuhan kita sama, dan semua orang melihat hal yang sama. Apa yang saya lihat itu berarti sama dengan penilaian orang lain. Kemudian kita juga mencoba mengubah orang agar memiliki pandangan yang sama. Pokoknya kaya pikirannya itu bodoh aku. Seperti itu adalah stimulus respon. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dia melakukan yang buruk berarti dia salah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, dan saya juga bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Kalau kita gagal membujuk anak, ya
dipersobek cara itu. Dan yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Nah, itu adalah paradigma yang lalu, cara berpikir kita yang lalu. Saat ini kita harus merubah cara berpikir kita ke pendekatan teori kontrol yang memandang bahwa semua kebutuhan kita itu tidak sama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kebutuhan saya dan kebutuhan Bu Eri itu berbeda, tidak bisa disamakan. Dan setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda tentang melihat dunia. Mungkin saya melihat lukisan ini dengan penilaian saya dan penilaian Bapak Ibu yang lain mungkin berbeda. Jadi saya juga tidak bisa menyamakan pikiran saya. Oh, menurut saya gambar ini terlalu ramai. Itu menurut saya. Tapi menurut Bapak Ibu mungkin gambar itu indah karena banyak kreasi di dalamnya. Nah, setelah itu kita juga berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksakan saya harus berpikiran sama, tapi kita boleh memahami. Kita harus memahami cara berpikir orang lain yang berbeda dengan saya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, dan hanya diri Anda yang dapat mengontrol Anda. Orang lain tidak bisa mengontrol diri Anda. Yang bisa mengatur diri saya ya saya sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri saya. Dan kolaborasi dan konsensus merupakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikirnya yaitu menang dan kalah. Nah, berikutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin itu terdiri dari kata disiplina, yaitu artinya belajar, dan disiplin artinya pengikut atau murid. Disiplin ini menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, pendidik meminta anak didiknya disiplin itu memiliki tujuan, yaitu menciptakan anak-anak yang disiplin, memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Harapannya anak itu berlaku disiplin itu berdasarkan keinginan dirinya sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena disuruh. Ini adalah harapan dari paradigma. Lanjut Mas. Nah, disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dengan menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak tanpa memberikan hukuman dan hadiah. Sebenarnya kita meminta anak disiplin itu tanpa harus adanya hukuman atau hadiah. Kamu harus begini, nanti tak kasih hadiah seperti ini. Itu adalah pemikiran yang keliru saat ini. Dengan itu, seperti yang sudah saya sampaikan, dampaknya terlalu banyak. Harusnya anak itu berbuat disiplin karena keinginannya, bukan karena ini hadiah. Dan ketika anak itu melakukan pelanggaran, bukan hukuman yang dia terima. Next. Nah, tadi dalam tujuan disiplin oleh pendidik tadi adalah anak supaya bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan. Apakah nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dengan nilai kebajikan ini, nilai kebajikan disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, bahasa, ras maupun latar belakang. Dan nilai kebajikan ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku dan menjadi keyakinan bersama untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah, tadi sudah dibahas bahwa setiap individu itu memiliki kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar manusia. Perilaku manusia berdasarkan pada tujuan
tujuan tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang mendasari segala tindakan kita. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan yang berasal dari dasar diri manusia itu contohnya apa? Jadi bisa melihat contoh kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar hidup manusia. Kalau secara realitas adalah kebutuhan lahir dan batin. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia lahir dan batin. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5, Bapak Ibu. 5. Seperti yang telah disampaikan Bu Eri, ada kebutuhan lahir dan batin. Yang kedua adalah ini, ada 5 kebutuhan manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup, contohnya yaitu ketika kita membutuhkan kesehatan, rumah untuk berlindung, makanan, pakaian, minuman. Bagaimana kita bisa bertahan untuk tetap hidup dalam kehidupan ini? Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kedua yaitu rasa sayang dan rasa diterima, rasa ingin disukai dan diterima. Kita di suatu tempat pasti ingin merasa diterima, sama dengan siswa di kelas, dia juga ingin merasa diterima oleh guru, oleh teman-temannya. Nah, rasa sayang dan rasa diterima ini sangat penting. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan yaitu keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, dianggap kompeten, diakui dan dihormati. Nah, itu adalah kebutuhan dasar. Kadang kita juga ingin guru, ini loh saya itu sebenarnya bisa ini. Ada anak-anak kita seperti itu. Kadang dia ini diakui bahwa dia itu oh iya gambarannya bagus. Kadang dia mencari-cari perhatian supaya dia itu diakui dan dianggap oleh guru. Yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan itu kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Sebagai contoh begini, ada anak yang gurunya itu mengajar dengan ceramah. Anak itu akan bosan, mungkin dia mulai kertas atau ngajak bicara dengan yang teman-temannya. Nah, dari situ dia ingin mendapatkan kebebasan. Sebenarnya dia ingin ngomong, Bu, saya itu bosan, saya ingin bebas, saya ingin kegiatan yang baru yang tidak membosankan. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan anak-anak itu ingin bebas. Dan yang terakhir adalah kebutuhan yang kelima, kesenangan. Kesenangan yaitu anak-anak ingin mencari kesenangan dengan bermain dan ketawa. Ini contohnya di kelas saya itu kadang membuat game untuk anak-anak. Sebelum pelajaran, saya mengajak anak-anak untuk SBG, biasanya bermain game. Nah, dari situ anak-anak akan tertawa senang. Dengan kesenangan mereka, dia akan mulai mau belajar. Suatu ketika saya tidak melakukan game itu, anak-anak minta, Bu, mau main game. Nah, belajar itu terus bosan. Anak itu sebenarnya ingin mencari kesenangannya. Dengan tertawa, dengan bahagia, dia akan bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Nah, materi berikutnya akan disampaikan oleh Bu Fosna. Terima kasih Bu Reni atas
yang biasa dilakukan anak-anak ketika mereka mengikuti peraturan atau mengikuti keyakinan kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, biasanya anak-anak itu atau kita juga orang dewasa, ketika kita memenuhi kesepakatan keyakinan itu didasarkan pada 3 hal ini. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini sebetulnya adalah level terendah dari motivasi seseorang berbuat disiplin. Nah, jadi ketika orang disiplin itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu level terendah. Kadang ada anak-anak yang manut istilahnya itu hanya karena supaya tidak dihukum bu guru, supaya saya tidak dimarahi bu guru, supaya saya tidak ditegur oleh bu guru, atau supaya saya tidak mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh dia. Betul Bapak Ibu. Biasanya seperti itu anak-anak, karena dosa daripada dihukum, daripada tidak enak perbuatannya nanti mendapat ganti yang tidak nyaman dari guru pak guru, lebih baik saya disiplin. Nah, itu levelnya masih paling bawah Bapak Ibu. Nah, kalau yang kedua, level yang tingkat lebih tinggi daripada yang pertama tadi, itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak bersikap disiplin itu yang kedua, biasanya kemungkinannya motivasinya karena supaya dapat penghargaan atau imbalan dari orang lain. Kalau murid-murid ya, supaya dapat pujian dari Bu Eri, supaya dapat hadiah dari Bu Santi, aku mau disiplin, aku mau. Nah, jadi ada anak-anak yang kadang punya perilaku seperti itu, dia disiplin karena mengharapkan ada imbalan setelahnya. Nanti biar aku dapat stiker yang ditempel di belakang supaya aku stikernya paling banyak daripada temanku. Nah, itu levelnya masih setingkat lebih tinggi dari yang pertama tadi, yang paling rendah. Lalu yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga inilah yang levelnya paling tinggi di antara kedua motivasi tadi. Setelah supaya tidak dihukum, yang kedua supaya dapat imbalan, yang ketiga itu karena muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi dia mau disiplin itu karena nilai-nilai yang sudah diyakini. Jadi aku mau baik karena aku sudah yakin ini perbuatannya yang benar, ini perbuatannya yang kurang benar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada 3 motivasi tadi. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Ada 1-2 jawaban. Biasanya kalau di kelas Bapak Ibu itu kebanyakan anak-anak berperilaku disiplin karena motivasi yang mana? Saya pengen dengar jawabannya dari Bu Weni. Biasanya kalau di kelasnya Bu Weni itu anak-anak disiplin karena motivasi yang mana? Kalau yang dominan yang pertama, karena mungkin mereka belum bisa sampai yang ketiga. Terima kasih tentang Bu Weni. Nah, betul. Kalau di Bu Weni itu masih yang pertama ya Bu ya, masih supaya tidak dihukum, supaya tidak dapat teguran dari guru. Ya, itu masih di tingkat yang paling rendah. Nah, maka pada saat itulah kita mau belajar bagaimana supaya nanti kita bisa menumbuhkan motivasi yang ketiga itu pada diri anak untuk berperilaku disiplin. Nah, satu lagi nih jawabannya, kalau dari Bu Santi. Kalau Bu Santi, dominannya anak berperilaku disiplin karena apa Bu biasanya? Kalau di kelas saya yang paling dominan itu yang nomor 1 dan 2. 1 dan 2. Terima kasih Bu Santi. Kalau dari Bu Santi ada yang tidak supaya tidak dihukum, yang kedua supaya dapat imbalan itu ya. Nah, memang kalau taraf anak-anak itu biasanya ya masih yang pertama dan kedua, supaya tidak dapat hukuman atau supaya dapat sesuatu
puji-pujian atau ibadah bahagia, stiker kan, kalau anak-anak biasanya dapat stiker pasti senang. Dan di sini kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa ke level yang ketiga gitu. Nah di sini sebelum kita lanjut bagaimana kita membedakan dulu antara apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Seperti tadi kan ada tujuannya, anak itu berlaku disiplin supaya tidak dihukum atau supaya dapat sesuatu. Dan itu kita membedakan di sini dulu. Apa itu hukuman? Kalau hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi hukuman itu dia langsung begitu. Kadang kita lihat anak ketika belajar mungkin main sendiri, ada kita ngelotok bilang, sana keluar saja, nggak usah ikut pelajaran. Nah itu bentuknya hukuman Bapak Ibu, karena tiba-tiba muncul dari diri kita secara tiba-tiba tidak ada kesepakatan. Nah, satu arah saja, jadi dari kita saja yang menentukan. Terus tidak melalui suatu kesepakatan. Jadi kita nggak sepakat dulu sama murid, tiba-tiba, sana kamu keluar saja, nggak usah ikut pelajaran, daripada di dalam mengganggu. Kadang kita suka gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita sudah menjelaskan, kok ada anak yang tidak memperhatikan. Nah itu salah satu bentuk hukuman. Karena hukuman itu bisa ada verbal dan non verbal, secara fisik atau psikis. Nah ketika kita hanya melalui ucapan begitu, itu sebetulnya secara verbal kita menghukum anak. Karena anak kan pas langsung marah, saya dihukum guru dengan keras. Gitu. Itu hukuman verbal. Kalau konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati. Jadi sudah tahu, kita sudah ada kesepakatan dulu. Nah, jadi barulah nanti ketika ada pelanggaran itu apa konsekuensinya setelah berbuat. Sudah dibahas dulu dan disetujui oleh dua pihak, baik itu murid dan juga guru. Lalu juga yang terakhir itu konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek, sama dengan hukuman. Hukuman juga dia dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, jadi efeknya tidak terlalu besar. Kalau restitusi, nah di sini restitusi itu dibuat oleh murid. Lalu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dan yang ketiga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan. Nanti kita akan belajar seperti apa restitusi itu, supaya kita nanti tidak hanya memberikan hukuman atau konsekuensi saja kepada anak-anak ketika kita menemukan anak-anak yang kurang disiplin. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu, dan kita mempelajari dari restitusi tadi. Restitusi yang pertama yang kita pelajari adalah tentang posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu adalah bagaimana kita memposisikan diri ketika kita menghadapi anak-anak yang bertindak kurang sesuai dengan keyakinan kelas kita.
Nah, terus dibuat dengan seolah-olah anak itu tuh benar-benar bersalah gitu loh. Jadi dia merasa, oh aku ini tuh benar-benar punya kesalahan yang besar. Saya ini punya mengecewakan bapak ibu guru, membuat bapak ibu guru kecewa, membuat bapak ibu guru tidak suka dengan perbuatan saya. Jadi benar-benar membuat dia itu punya rasa bersalah. Kadang kita juga begitu ya bapak ibu ya. Ada merasa membuat anak-anak itu gimana tuh, katanya mau membuat guru bangga, kok malah kami sendiri dan mau membuat bangga atau membuat ibu kecewa. Nah, kata-kata yang seperti itu ternyata itu menimbulkan anak-anak itu punya rasa bersalah pada dirinya. Lalu yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ini biasanya dengan kata-kata yang seperti itu kan berbicaranya dengan senyum. Ketika ada anak yang melanggar ya kita, gimana kok melanggar lagi, kenapa kok bisa seperti itu, kan kayak teman gitu ya Bapak Ibu. Jadi ngomongnya ya seperti ketika teman dan teman sedang berbicara dengan nada-nada yang lembut begitu. Dan kalau ini dampaknya untuk anak nanti bisa dia akan tergantung pada gurunya, karena dia merasa ketika punya masalah dibantu sama guru pak guru. Jadi nanti kalau dia punya masalah di luar yang tidak bertemu dengan kita, biasanya kan dibantu sama bapak ibu guru, tidak apa-apa, dia akan bergantung, jadi tidak mandiri. Kalau yang keempat adalah pemantau. Kalau pemantau itu nanti biasanya akan menyesuaikan dengan kesepakatan atau konsekuensi. Jadi melihat sesuai peraturan-peraturannya, melihat oh anaknya melanggar, gimana nih, kamu berarti melanggar yang mana, nah harusnya bagaimana, terus sekarang kalau sudah melanggar kalian harus seperti apa. Nah itu pemantau. Jadi selalu seperti apa ya, menilai lah, seperti menilai anak-anak, oh ini melanggar, dan dipantau tidak sesuai dengan keyakinan yang mana, terus kalau tidak sesuai dengan itu apa konsekuensinya, itu pemantau. Kalau yang terakhir ini sebagai manajer. Nah di sini yang paling itu adalah sebagai manajer. Bagaimana kita membawa anak ketika melakukan pelanggaran kurang disiplin itu, bagaimana cara kita membawa anak ini bisa menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Kita membimbing manajer ini, kita tidak hanya memantau, tidak hanya membuat rasa bersalah, tidak menghukum, tetapi kita membimbing bagaimana anak itu bisa keluar dari permasalahannya, menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh Bapak Ibu. Selanjutnya ada contoh. Nah, contoh penerapan posisi kontrol tadi dengan salah satu kasus yaitu ada peserta didik yang datang terlambat ke sekolah. Jadi ada Adi namanya di sini, terlambat datang ke sekolah. Kalau kita menempatkan diri sebagai orang hukum, nah itu yang akan diucapkan. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah jadi dengan maaf begitu, itu sebagai penghukum kita menghukum secara verbal. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, nah pasti gurunya akan bilang seperti ini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Coba bayangkan seperti itu. Kalau kita mendengar guru kita berbicara seperti itu, pasti kita akan merasa sangat bersalah ya Bapak Ibu ya. Ya, aku kok membuat ibu kecewa banget sih, membuat Pak Guru kecewa banget. Karena ada ucapan itu, jadi rasa bersalah itu akan timbul dalam diri anak. Selanjutnya adalah ketika kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Nah di sini gurunya akan bicara, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu kan sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini. Nah, biasanya begitu, tapi sambil senyum-senyum, masih ada senyuman, masih sambil tertawa mungkin. Nah itu ketika memposisikan
Ya wis lah, ya apa? Nah itu kan sambil senyum itu anak nanti akan bergantung. Oh, aku sama Pak Guru itu aja terlambat ke papa kok. Masa sama Bu Kavi aku jadi nggak boleh? Nah nanti akan tergantung ketika dia naik kelas bertemu guru yang lain. Nanti tergantung dulu aja nggak kan kelas sama Bu Guru. Kok sekarang nggak boleh? Nah itu kalau kita sebagai teman. Jika kita sebagai pemantau di sini akan mengucapkan, Aji, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, kalau pemantau begitu tanya, kamu terlambat 15 menit. Sekarang harus apa? Apa yang harus kamu lakukan? Itu pemantau. Berbeda dengan yang terakhir sebagai manajer. Nah, kalau manajer mengucapkannya seperti ini, ya. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ditanya, kenapa kok terlambat? Terus bagaimana supaya tidak terlambat? Supaya tidak melakukan hal ini lagi? Itu dibimbing supaya besok anaknya tidak terlambat. Nah sekarang Bapak Ibu, saya lanjutkan. Saya ingin tahu Bapak Ibu selama ini ketika menghadapi anak-anak yang kurang disiplin atau mungkin belum sesuai dengan keyakinan kelas, coba kita merefleksi diri kita. Kita itu biasanya memposisikan diri sebagai apa? 5 tadi. Ya, kita mau tulis di situ. Nanti akan tempel di depan sana. Biasanya saya berperilaku apa sih sebagai penghukum atau sebagai pemantau atau sebagai teman atau pembuat rasa bersalah atau manajer sudah kan. Nah, monggo Bapak Ibu boleh tuliskan. Tidak hanya menulis posisi kontrolnya, tapi boleh menceritakan sedikit secara singkat di situ. Coba kita refleksi. Biasanya kalau jujur saya sendiri pun masih ada di posisi kadang membuat rasa bersalah, kadang juga masih mengatakan diri sebagai penghukum. Nah justru ketika saya belajar ini Bapak Ibu, saya ternyata saya terus sadar gitu, ternyata saya selama ini masih banyak kekurangan. Nah di sini kita juga mau bersama-sama menyadarkan diri kita. Kita sebagai posisinya boleh ke belakang lagi mas tadi yang 5 posisi kontrol tadi. Posisi kontrol itu biasanya Bapak Ibu itu menerapkan diri yang mana? Yang paling dominan. Gak apa-apa Bapak Ibu, kita jujur saja pada diri kita sendiri. Saya pun juga jujur. 1, 2 boleh, yang biasanya. Saya juga biasanya masih suka menghukum, masih suka membuat rasa bersalah. Mari Bapak Ibu. Dan pernah di posisi kontrol apakah aku? Ya Bapak Ibu. 1 menit saja ya Bapak Ibu biarkan. Karena materi ini agak banyak jadi. Kalau sudah selesai dia langsung ditempel ke depan yang sebelah kiri. Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang masih biasa kita terapkan di kelas? Jadi konsulkan dulu. Saya dikasih nama nggak apa-apa Bapak Ibu. Aku dikasih nama juga boleh. Sudah semuanya? Apa ya Bapak Ibu ya?
Sama nggih, Bapak Ibu. Saya akan bacakan di sini. Pernah di posisi kontrol apakah aku? Macam-macam Bapak Ibu jawabannya. Ada yang memposisikan diri sebagai pemantau dan teman, ada yang sebagai teman, ada yang membuat rasa bersalah, tapi di sini dikasih keterangan kondisional. Mungkin kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu gitu. Terus kalau ini ada untuk saya pribadi masih pada posisi penghukum dan membuat merasa bersalah. Karena kadang hal itu terjadi secara refleks, pernah juga sebagai teman, tetapi tidak terus. Ada yang sebagai penghukum dan teman, ada pembuat rasa bersalah lagi ketika anak melakukan kesalahan. Terus ini ada yang kondisional tapi pembinaannya memantau. Terus pernah di posisi penghukum dan teman, lalu ada pembuat rasa bersalah lagi. Di sini penghukum membuat rasa bersalah, menghukum teman. Lalu di sini ada pembuat rasa bersalah dan teman. Dan yang terakhir, saya lihat siapa yang terlambat. Kalau anak sering terlambat, saya jadi membuat rasa bersalah. Kalau tidak sering, saya jadi teman. Jadi kadang-kadang begitu ya Bapak Ibu ya. Nah itulah Bapak Ibu sekarang tahu, oh selama ini ternyata saya masih sebagai penghukum, saya masih sebagai teman. Sebetulnya setiap posisi itu biasanya kita memang kondisional ya Bapak Ibu, tergantung siapa anaknya ya berapa sering gitu kan, masih lama-lama masih terus bergerak gitu rasanya, terus kayaknya menghukum begitu saja. Tetapi di sini kita mau belajar untuk ada di posisi yang kelima, adalah sebagai manajer. Nah bagaimana kita lanjutkan? Kita mau belajar bersama. Tidak masalah tadi ada penghukum dan kita di sini akan terus ajarkan, oh ternyata aku harus sebagai apa. Lanjut. Nah sekarang kita mau masuk ke dalam keyakinan kelas. Kenapa kok disebutnya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena di sini tadi motivasi perilaku tadi yang mau kita tuju adalah timbul rasa disiplin itu karena dari dirinya, dari dalam, secara intrinsik, bukan karena hadiah, bukan karena imbalan atau karena hukuman. Jadi kita menyebutnya sebagai keyakinan kelas, bukan peraturan kelas itu supaya anak-anak itu melakukannya karena kesadaran diri dalam diri mereka sendiri. Karena kalau diyakini bersama kan mereka jadi melakukannya itu karena dorongan dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, nah di sini membentuk keyakinan kelas. Bagaimana kita nanti kalau awal-awal pelajaran itu kan biasanya kita membentuk keyakinan kelas. Nah di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan universal secara umum, lalu dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi keyakinan kelas itu dengan cara yang positif, misalnya saling menghormati atau mungkin menghargai orang lain, bukan tidak ramai di kelas. Itu kita ubah menjadi yang positif. Lalu tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Biasanya saya lihat itu keyakinan kelas itu satu lembar, satu halaman di atas sampai bawah panjang-panjang penuh. Nah ini sebenarnya terlalu banyak Bapak Ibu, disarankan itu 3 sampai 7 saja supaya mudah diingat, supaya benar-benar tertanam dalam hati mereka untuk menimbulkan motivasi dari dalam diri mereka. Kalau terlalu banyak kan anak-anak lupa kadang, mereka tidak paham, apalagi dengan bahasa yang rumit, itu akan sulit diingat anak-anak. Lalu tidak menyesuaikan kondisi kelas dan sekolah. Kalau kelas 1 ya keyakinan kelasnya ya yang ringan-ringan, sopan, lalu jujur, dan itu kan mudah mereka ingat dan tertanam dalam diri mereka. Kalau nanti panjang-panjang kalimatnya, kebanyakan lupa kalau anak-anak. Terus yang terakhir, membentuk keyakinan kelas itu setidaknya semua pada kelas itu berkontribusi. Anak-anak ditanya dulu, jadi mereka cuma pendapat dulu, kita tampung semua, baru nanti kita susun bersama-sama. Selanjutnya, bagaimana prosedurnya membentuk keyakinan
berpendapat dulu apa saja ditanya satu-satu keraguannya, lalu dicatat, dimasukkan semua, diterima masukannya, baru kita telah ini ada kata-kata negatif, kita ubah menjadi pernyataan yang positif. Lalu yang keempat, menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari pelatihan tersebut. Kadang dari usul anak-anak itu ada yang sama, misalnya mendengarkan guru ketika pelajaran, ada yang menulis tidak rame, itu kan sama. Jadi kita satukan adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikannya itu apa tuh? Oh, saling menghormati. Jadi kita satukan supaya lebih singkat gitu, tidak terlalu banyak, tapi menuju pada nilai kebajikan yang apa. Lalu meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Kalau sudah terbentuk, perlu ditinjau ulang. Lalu ketika sudah terbentuk, semua murid juga itu meninjau. Setelah kita meninjau, semua murid juga meninjau dan menandatangani, menyepakati keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Bisa dengan tanda tangan, kalau anak belum bisa ya bisa dengan cap jempol. Kalau saya kelas 1 kan belum bisa tanda tangan, kan kadang tulis namanya saja belum bisa, jadi saya minta buat cap jempol. Itu. Kalau yang terakhir, menempel keyakinan kelas di dinding yang mudah dilihat oleh anak-anak. Selanjutnya tadi kita akan belajar menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer. Dan bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai manajer itu, yaitu dengan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar restitusi? Saya pernah belum Bapak Ibu? Mungkin di PMK yang sudah membuka tentang disiplin positif pasti sudah pernah tahu tentang restitusi. Nah, kalau segitiga restitusi itu adalah suatu proses yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab melalui dialog. Jadi nanti ada segitiga restitusi. Selanjutnya ini untuk menumbuhkan disiplin kepada anak. Lanjut, sekian. Nah, inilah segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama yang di bawah itu adalah menstabilkan identitas. Lalu yang kedua yang merah itu adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, ketika ada anak yang melanggar, mari kita pakai pendekatan restitusi itu. Selanjutnya, seperti apa menstabilkan identitas itu? Lanjut, Mas Gian. Menstabilkan identitas itu tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini nanti akan membentuk anak yang reflektif dengan keyakinan anak. Contohnya itu dengan berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau mungkin tidak ada manusia yang sempurna. Lalu kita bisa menyelesaikan masalah ini. Itu yang pertama. Jadi kalau ada anak yang melanggar itu bisa kita buka, oh iya, berbuat salah itu wajar. Kadang guru pun juga berbuat salah. Nah, itu validasi dulu, validasi menstabilkan dulu identitas mereka. Yang kedua selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa guru itu memahami alasan dibalik tindakan anak. Nah, ini nanti akan membuat anak merasa dipahami. Biasanya akan mengucapkan, kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa toh melakukan hal buruk dari ini. Nah, kadang-kadang kita bisa mengucapkan hal seperti itu untuk memvalidasi tindakan yang salah kepada anak-anak. Yang ketiga, karena kan tadi perilaku itu didasarkan pada 5 kebutuhan dasar. Nah, kita tanya dulu kebutuhan apa tuh yang mau dia penuhi, kita harus tahu dulu. Barulah yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Setelah kita tahu
menemukan anak yang kurang disiplin, kita belajar memposisikan diri sebagai manajer supaya anak itu benar-benar tumbuh rasa disiplin dari dalam diri, motivasinya itu secara intrinsik muncul dari dalam diri anak sendiri supaya itu dampaknya itu panjang, tidak saat itu saja, tapi panjang juga. Tidak hanya ketika ada gurunya saja disiplin, tetapi bahkan tidak ada gurunya atau di tempat lain itu sudah tetap disiplin, yaitu dengan cara menerapkan segitiga restitusi itu. Lanjut, Mas. Selanjutnya akan dipandu oleh Bu Vina. Maaf Pak, saya terlambat. Gani, kamu lagi. Kamu itu gak tahu apa ya? Bapak kasih hukuman, capek bapak ya. Langsung sini kamu. Bapak Ibu, nanti setelah kita belajar ada sebuah video, coba nanti Bapak Ibu mengamati video ini. Terus Pak, saya terlambat. Gani, kamu lagi. Kamu itu gak tahu apa ya? Bapak kasih hukuman, capek bapak ya. Langsung sini kamu. Gani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam bapak itu mulai jam berapa? Jam 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datang yang terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya. Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, jangan lagi ya, jangan mencontoh dari. Kalau kayak contoh, ada yang masih dari masih tahu kan? Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu itu berdua. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanya kepada Bapak. Gak ada Pak. Lalu kebebasannya ada ya, kita nanti isi. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Lagi dan lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya?
Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Ini bajunya mau dibawa kemana Pak? Biar saya baju. Udah, nggak usah deh, Bapak bisa sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Gak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi sudah istirahat pakai set. Benar, bisa Bapak. Iya, Bapak. Kamu masuk kelas saya sana. Udah jam segini yuk. Ya udah deh Pak, saya pergi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu tuh gak kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya Udah, capek ya Pak Dani. Langsung aja, sini kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencolok-Dani datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat, gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses karena seperti itu ke depannya.
nanti mau pergi. Ya Pak, hati-hati. Assalamualaikum. Maaf, saya terlalu Jadi, maafkan Bapak ya, karena Bapak berperasaan buruk sama kamu dan tidak mau menyerahkan sedikit konfigurasi dari kamu. Bapak ada sesuatu yang harus dibentar ya. Ini Bapak ada hadiah mungkin tidak seberapa buat kamu, tolong diterima ya. apa itu? Ayo dibuka aja, kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, di sepatu sekolah di kelas saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Ya, kamu gak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Saya tidak akan merawat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Sudah bersih. Bapak Ibu, tadi ketika melihat video itu, pasti ada rasa yang berkecamuk dalam hati kita. Saya akan minta tolong salah satu siapa yang ingin memberikan kesannya setelah melihat foto tadi, video tadi. Ini nanti, tapi saya ingin bertanya dulu bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai film yang tadi. Siapa ya? Siapa? Bu Nawa, coba Bu Nawa berikan pendapat Anda mengenai video yang sudah dilihat tadi. Menurut saya video tadi itu sangat menyentuh ya Bu. Jadinya ketika posisi menjadi guru itu jangan langsung otoriter dan harus apabila anak ada masalah atau apapun itu harus didengarkan penyebabnya itu apa, jangan langsung sedikit-sedikit hukuman seperti itu. Terima kasih. Betul sekali yang disampaikan oleh Bu Nawa, bahwa ketika kita melihat video tadi, guru itu bersikap semena-mena. Apakah pukulan itu ada di kesepakatan kelas? Tentunya tidak. Tapi guru itu bersikap ketika muridnya melakukan kesalahan, dia menghukum. Guru itu bertindak sebagai penghukum yang tidak ingin tahu apa alasan ketika muridnya itu berbuat salah. Nah, guru tersebut tidak melakukan posisi kontrolnya sebagai manajer. Jadi apa posisi kontrol dan institusi guru pada video? Jelas sekali posisinya adalah sebagai penghukum. Mungkin kita pun pernah menjadi sosok
tapi kita menghukum secara verbal dari bahasa kita. Nah, dari video ini kita sadar, andai saya menjadi murid itu dan diperlakukan seperti itu dengan guru saya, betapa hancurnya hati saya. Nah, dari situ kita belajar, mulai dari sekarang, mari kita ubah posisi kita. Jangan lagi sebagai penghukum, tapi berusaha mau mengerti anak didik kita, memenuhi kebutuhannya dan bersikap sebagai seorang manajer. Next. Ini ada contoh di video. Artisnya ada di sini. Supaya
seperti inilah yang diharapkan kita sebagai guru bisa melakukan menangani anak itu tanpa marah-marah, tanpa emosi. Tapi dengan cara seperti ini, dengan menerapkan segitiga restitusi, anak-anak menjadi sadar dan dia bisa memecahkan solusi, memecahkan masalah dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dialami. Yesus ya. Arsen, Atta, tadi Bu Rosa lihat kalian berkelahi ya sebelum masuk ke kelas. Iya Bu. Kenapa kok berkelahi? Memangnya ada masalah apa? Tadi Arsen menyalip saya saat menulis tapi aku tidak ada di tulisan. Aku lagi membuat sampah sebentar kok Bu. Oh, jadi begitu. Nah, sekarang Bu Rosa tanya pada kalian. Menurut kalian, perbuatan kalian tadi berkelahi sebelum masuk ke kelas saat baris itu baik atau tidak? Tidak Bu. Nah, Bu Rosa tahu semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Bahkan Bu Rosa juga pernah berbuat salah. Bu Rosa tahu Atta pasti marah karena Arsen merebut barisannya secara paksa. Tapi Bu Rosa juga tahu mungkin Arsen tidak sengaja karena kan tadi Atta baru pergi sebentar membuang sampah. Betul kan? Nah, Arsen, Atta, sekarang Bu Rosa tidak akan cari tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi kita mau bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Iya Bu, iya Bu. Sekarang ingat tidak kalian pada keyakinan kelas kita supaya kita tetap rukun. Ingat Bu, kita harus menghargai orang lain Bu. Iya, apalagi Kita harus jadi orang yang sabar dan tidak mudah marah. Nah, sekarang Bu Rosa tanya, sikap kalian tadi sampai berkelahi sebelum masuk itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Nah, belum. Apa yang kita dapat? Dampaknya apa? Coba lihat, ada yang terluka karena pukul-pukul tadi. Terus, apakah keadaannya menjadi semakin baik? Tidak. Yang ada, Arsen dan Atta semakin tidak nyaman satu sama lain. Sekarang yuk kita perbaiki keadaan. Bagaimana supaya kita bisa memperbaiki keadaan? Arsen harus bagaimana? Maaf Bu. Ya, maaf pada siapa? Maaf pada apa? Ya, silahkan bagaimana? Maaf ya tadi aku mengambil barisanmu. Iya saya tidak apa-apa. Nah, begitu kan lebih baik. Nah, sekarang Atta, bagaimana supaya besok ke depannya Atta tidak marah-marah seperti tadi lagi, tidak berkelahi lagi? Bagaimana? Minta maaf Bu. Minta maaf. Terus harus apa setelahnya? Harus lebih apa? Harus sabar. Iya, lebih sabar. Dan sekarang coba bagaimana Atta memperbaiki keadaan? Maaf ya saya tadi aku langsung memukul. Iya tidak apa-apa ya Kak. Iya, nah begitu kan lebih baik. Semua akan tetap nyaman. Anak-anak sudah tahu kalau kalian tadi berbuat tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Mulai sekarang, ayo anak-anak belajar. Arsen, Atta belajar supaya lebih sabar, tidak mudah marah, dan berbicara baik-baik ketika ada teman yang tidak sengaja mengambil hak kita. Oke, Atta? Nah, karena sekarang kalian sudah berbaikan, anak-anak tidak boleh mengulangi perbuatan tadi. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Semua sudah baik dan anak-anak bisa berangkulan kembali ke kelas. Oke? Nah, silahkan boleh kembali ke kelas.
You said we must be doing it wrong. If we're happy when we're falling apart. When we fight, it's like we're singing a song. And it hurts just like a work of art. When it feels like we're crumbling, we don't have to say nothing. We're running, dancing on the edge of us. And there's nowhere I'd rather belong than here by my side. I swear I could see all I've wanted in your eyes. When the lights go down, when I'm scared of the dark, when the world gets loud, that's the sign of our hearts. And I know, oh, that nothing can stop me when you say you love me, yeah. Those days, I'm running for your car, trying to chase my rays, turning up in the skies. 'Cause I know, oh, nothing can stop me as long as you love me, yeah. Sudah ya, kembali lagi. Yes. Sekian materi dari kami berdua, Rosa dan saya. Ini adalah diseminasi yang kami laksanakan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan kepada Bu Ois. Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu untuk Bu Rosa dan Bu Dina yang sudah memberikan materi banyak sekali. Sama capek, apa? Lumayan. Masih mau nambah? Cukup ya. Oke. Saya memberikan penguatan saja. Bapak Ibu, sebenarnya ini materi yang luar biasa. Dan hanya bisa kita terapkan di murid, tapi juga ke anak. Saya waktu awal dapat materi ini, sasaran saya pertama anak saya. Karena dulu masih apalagi seorang ibu dari kerja capek, bikin sumbangan banyak arisan, masih tagihan PLN, ini macam-macam. Anaknya lampar sudah. Pasti biasanya ada gitu. Nah, ternyata di situ dampaknya ke anak. Kita meluapkan emosi seketika, bis itu memberikan tato atau luka pikiran yang jika terus menerus akan berpengaruh dengan psikisnya. Agar mereka setelah kita melakukan rasa seperti itu, mereka masih ingin selalu dekat dengan kita. Kadang tiba-tiba kita pulang kerja juga bertanya, buat ibu di meja ada tulisannya. Karena hati kita sudah ngomong, jadi teringat kemarin sudah sering memarahi dia dan sebagainya. Memang kita harus hati-hati karena ternyata itu walaupun kecil tapi setiap hari kita berikan kekerasan pada anak, nanti pengaruhnya itu setelah dia dewasa. Ya, anak itu menjadi pendiam, nggak percaya diri dan sebagainya. Nah, sebenarnya kesimpulannya hari ini, budaya positif itu tidak bisa langsung kita raih seketika secara instan. Tapi dari langkah kecil dulu, saat kita bikin kesepakatan, kalau kesepakatan kan jumlahnya pendek. Pembelajaran ini kesepakatan kelas kita apa nih? Oh, harus menguasai dekatnya. Misalnya harus belajar lagi. Setelah itu kita bawa anak-anak untuk membuat yang kelas. Yang kelas itu nanti nilai kebajikan, nilai luhur. Hal baik apa sih yang jika kita terapkan sehari-hari itu ternyata baik untuk kita jujur dulu. Apalagi saya libatkan anak-anak ketika membuat itu. Dan mereka juga saya juga akan suatu ya kepikiran saya ternyata pikiran anak-anak. Bu, kalau ngambil sesuatu itu izin sama yang punya, iya itu baik. Nah, kita pancing anak-anak untuk
bisa membudaya. Namun sayang Bapak Ibu, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kalau di kelas kita, kelas 4, 3, 2, 1 menerapkan, kita ajak kelas lain juga, sehingga tercipta lingkungan yang berbudaya bersih. Seperti saat kita di Unadi, nggak hanya ekornya saja yang bergerak, tapi tengah juga berpengaruh. Yang depan nggak bisa gerak, kalau yang belakang dan tengah nggak bisa memberikan kode. Benar Bapak Ibu. Semoga hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali sudah tersolidari bertahan sampai di kegiatan 3. Pak Din, Bu Neni, Bu Niken, Bu Eri, luar biasa, Masya Allah. Sertifikat insya Allah nanti langsung saya buat draftnya, bisa hari Kamis. Paling lambat semoga juga sudah bisa saya berikan. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf jika kami ada kekurangan, masih banyak kekurangan. Kami mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di kesempatan lain nanti. Tidak lagi dari situ ini. Masih berlanjut apa kita akhiri Bapak Ibu? Maksudnya besok-besoknya lanjut ya. Ini media kita untuk saling berbagi. Ya. Oke. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Ulangnya apa? Dari sini. Betulnya tidak ada. Oke. Mari kita tutup. Praktisi dulu nih. Saya minta dituliskan satu aja hal yang paling membuat Anda senang hari ini apa? Hal yang menyenangkan pada kegiatan hari ini. Oh, senang ya? Bu main game, enggak apa-apa. Tadi maksudnya sampai ngobrol-ngobrol weekend. Padahal bapaknya juga lagi ya. Mbak tuh di belakang. Bisa didengar ya Bapak Ibu. Oke.